Penjualan banyak, akan tetapi mengapa kas keuangan sedikit? Halo sobat bisnis, kembali lagi dengan saya Firdaus Yunianto. Saya salah satu marketing senior di Accurate Software yang sudah berpengalaman 14 tahun lebih. Sudah menghandle beberapa bisnis, baik itu di trading, jasa, distributor, proyek, kontraktor maupun manufaktur. Pada kesempatan video kali ini saya akan berbagi pengalaman dari beberapa pelaku bisnis, yaitu penjualan banyak akan tetapi mengapa kas keuangan sedikit. Apakah sobat bisnis juga mengalami hal tersebut? Merasa bahwa penjualan periode ini besar, akan tetapi mengapa kas perusahaan kecil? Dari hasil pengalaman kami selama menghandle beberapa perusahaan, masih banyak yang mengalami hal demikian. Ada banyak sebab kenapa merasa penjualan besar tapi kas perusahaan kecil atau arus kas kecil. Berikut saya ulas beberapa sebab tersebut terkait dengan pengalaman saya selama menghandle beberapa bisnis. Penyebab pertama yaitu tidak mencatat transaksi secara rutin. Apapun itu transaksinya, baik itu pembelian, penjualan, atau biaya-biaya, banyak pelaku bisnis yang mengabaikan atau meremehkan hal tersebut. Ada pembelian, ada sales datang, melakukan transaksi, bayar, selesai. Namun transaksinya tidak dilakukan pencatatan. Atau juga hal-hal biaya-biaya kecil, sering mengeluarkan uang untuk biaya operasional harian, namun tidak dilakukan pencatatan secara rutin. Itu salah satu sebab mengapa penjualan besar tapi kas merasa sedikit. Penyebab yang kedua yaitu tidak dipisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan bisnis. Masih banyak hal tersebut dilakukan bagi para pebisnis, baik itu pebisnis yang sudah menengah ke atas ataupun pebisnis yang baru. Dia belum memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Sering melakukan pengeluaran untuk kepentingan pribadi, mengambil dari uang yang ada, untuk kebutuhan kantor, mengambil dari uang yang ada. Akhirnya tidak tercatat bagaimana perusahaan itu, apakah sudah benar-benar untung atau tidak, dan lebih banyak mana pengeluaran pribadi ataukah pengeluaran perusahaan. Nah, itu mengapa perusahaan yang merasa keuangannya sedikit meskipun penjualannya besar, karena tidak memisahkan antara keuangan pribadi dan keuangan perusahaan. Penyebab yang ketiga adalah kurangnya kontrol atas piutang, terutama bagi perusahaan distributor. Saat terjadi pembuatan invoice atau nota penjualan, namun dari proses piutang tersebut kurang melakukan kontrol. Pelanggan mana yang sudah jatuh tempo, atau pelanggan mana yang masih ada sisa piutang. Nah, dengan demikian yang harusnya itu sudah menjadi omset bagi perusahaan, akhirnya lepas, tidak tertagih, atau bahkan terjadi kredit macet. Penyebab berikutnya adalah kurangnya kontrol persediaan atau kurangnya kontrol stok. Banyak pebisnis yang melakukan proses pembelian barang tapi tidak melakukan kontrol apakah barang masih mencukupi di gudang atau barang masih banyak di gudang. Hanya tergiur dengan harga murah, banyak pebisnis yang melakukan transaksi besar-besaran.
Hal ini akan menjadi penyebab beban bagi perusahaan. Salah satunya ketika barang di gudang terlalu over, padahal barang itu bukan barang yang pergerakannya cepat, akhirnya akan menumpuk di gudang dan akan menjadi beban bagi perusahaan akibat barang yang tidak bergerak atau barang menjadi rusak. Nah, itu yang menyebabkan pengeluaran besar, penjualan besar, tapi akhirnya kas tidak terkontrol. Penyebab yang kelima adalah tidak memiliki laporan keuangan. Tentunya sobat bisnis sudah tahu bahwa laporan keuangan sangat penting dalam menjalankan bisnis. Banyak pebisnis yang masih mengabaikan laporan-laporan tersebut, terutama laporan arus kas, laporan laba rugi. Nah, di situ pebisnis yang merasa penjualan besar tapi kasnya kecil karena kurangnya perhatian atas laporan-laporan atas bisnis yang sudah dijalankan. Dari beberapa sebab di atas, setelah kami analisa, kebanyakan bagi pebisnis yang mengalami penjualan besar tapi kas kecil itu karena tidak menggunakan pembukuan digital atau masih menggunakan pembukuan manual, sehingga proses transaksi baik itu jual atau beli, kontrol stok, kontrol piutang, itu semuanya tidak dilakukan secara rutin dan akhirnya histori saat kita butuh informasi itu terabaikan. Sebagai rekomendasi pembukuan digital yang dapat mengatasi semua akibat yang sudah diuraikan di atas adalah Accurate Online. Accurate Online merupakan pembukuan digital yang sudah memiliki modul lengkap di mana semua modulnya sudah saling terintegrasi dengan auto posting jurnal, laporan-laporan keuangan maupun laporan perpajakan sudah langsung bisa disajikan saat itu juga. Jika sobat bisnis membutuhkan informasi lebih lanjut terkait program digital Accurate Online, permintaan presentasi produk maupun pembelian melalui marketing resmi Accurate Online, bisa langsung menghubungi saya, Firdaus Yunianto, di nomor yang tercantum di bawah ini. Untuk mendapatkan video-video kami lainnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe video channel YouTube kami, Mitra Aplikasi Bisnis. Sampai jumpa.